Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adila Rahmadini. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Al-Quran, mulai dari pengertian, sejarahnya, nama-nama Al-Quran, cara Allah menurunkannya, dan fungsi Al-Quran. Tanpa berlama-lama lagi, simak videonya sampai habis. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Secara etimologis, kata Al-Quran mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Sementara secara terminologis, menurut Dr. Sulaiman Abdullah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab yang riwayatnya mutawatir. Oleh karena itu, terjemahannya tidak disebut Al-Quran, dan bagi siapapun yang mengingkarinya, baik secara keseluruhan maupun bagian rinciannya, dipandang kafir. Menurut Bakri Syaikh Muhammad, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul melalui perantaraan Al-Amin, malaikat Jibril, yang bermaktub dalam mushaf-mushaf yang disimpan atau dihafal dalam dada, yang diriwayatkan secara mutawatir, dan yang membacanya akan mendapatkan ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa Arab, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan yang membacanya dianggap ibadah. Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Sekarang kita lanjut ke sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam dua cara. Cara yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada bulan suci Ramadan. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qadar ayat pertama, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Adapun cara yang kedua, setelah diturunkan di langit dunia, wahyu Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap sesuai dengan konteks dan kebutuhannya selama kurang lebih 23 tahun atau 25 tahun. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus pertanda pengangkatannya sebagai Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah membaca atau Iqra. Al-Quran mulai diturunkannya di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 6 Masehi dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah disebut ayat Makkiyah. Surah dan ayat-ayatnya pendek-pendek dan gaya bahasanya singkat dan padat atau ijaz. Sementara ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah hijrah disebut ayat Madaniyah. Surah dan ayat-ayatnya lebih panjang dan gaya bahasanya lebih jelas atau ithnab. Sekarang kita masuk ke nama-nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Alkitab, yang artinya buku atau tulisan. Arti ini untuk mengingatkan kaum muslimin untuk membukukannya menjadi buku. Yang kedua adalah Al-Quran, yang artinya bacaan. Arti ini untuk mengingatkan bahwa agar dapat dipelihara dan dihafal bacaannya di luar kepala. Yang ketiga ada Al-Furqan, yang artinya pemisah atau pembeda. Arti ini mengingatkan bahwa agar dapat mencari garis pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Yang keempat ada Al-Zikir, yang artinya ingat. Arti ini menunjukkan bahwa ia berisikan peringatan dan agar untuk diingat tuntutannya dalam melakukan segala tindakan. Selain nama-nama tersebut, Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan menyebutkan nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama Al-Mubin, Al-Karim, Al-Kalam, dan An-Nur. Sekarang kita bahas cara Allah menurunkan Al-Quran. Yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad. Dalam hal ini Nabi Muhammad tidak melihat apapun, namun beliau merasa bahwa hal itu telah ada di kalbunya. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Ruhul Kudus mewahyukannya ke dalam kalbuku. Yang kedua, malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga beliau mengetahui dan sangat hafal akan kata-kata tersebut. Cara ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara gemerincing lonceng.
Cara ini merupakan cara yang amat berat dirasakan bagi Nabi Muhammad. Terkadang berpancaran keringat di keningnya, padahal wahyu tersebut turun di musim yang sangat dingin. Terkadang unta beliau terpaksa untuk berhenti dan duduk karena merasa amat berat bila wahyu diturunkan ketika beliau sedang mengendarai untanya. Diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, "Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Aku melihat ketika wahyu turun, Rasulullah seakan-akan diserang dengan demam yang keras dan keringatnya bercucuran seperti permata. Kemudian setelah wahyu turun, barulah Rasulullah kembali seperti biasa." Cara yang keempat yaitu malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar seperti rupanya yang asli. Itulah tadi cara-cara Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita masuk ke fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran secara umum yaitu untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Namun, ada 4 fungsi Al-Quran lainnya. Yang pertama yaitu Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kedua adalah Al-Furqan atau pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah untuk dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, atau mana yang benar dan mana yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga yaitu Al-Ashifa atau obat. Dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang beriman akan terhindar dari penyakit hati dan penyakit mental. Walaupun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun dengan membacanya akan memberikan pencerahan dan ketenangan hati bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, fungsi Al-Quran sebagai Al-Mau'izah atau peringatan. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ajaran, nasihat-nasihat, dan peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berada di jalan Allah. Nasihat tersebut biasanya berkaitan dengan peristiwa atau kejadian-kejadian yang dapat dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa di masa sekarang maupun di masa setelahnya. Itulah tadi hal mengenai Al-Quran yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari segi penyampaian maupun dari segi materi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua yang menonton agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.